Halo sahabat anime, kembali lagi bersama saya yang pastinya gak penting banget ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Dragon Ball Super part keduanya. Di episode sebelumnya muncullah dua orang makhluk misterius yang memiliki kekuatan yang sangat super. Hanya dengan satu pukulan kuku saja, makhluk tersebut bisa menghancurkan setengah planet. Nah, kemarin saya lupa menjelaskan alasan kenapa makhluk tersebut menghancurkan planet itu. Dikarenakan makanan yang ada di planet tersebut tidaklah enak. Oke, nggak usah banyak mendongeng, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di part ini dilanjutkan dengan kepergian Son Goku yang ingin berlatih ke planet Raja Kai. Karena di planet Raja Kai memiliki gravitasi yang lebih besar dibandingkan di bumi. Memperlihatkan Raja Kai yang sedang mengendarai mobil kesayangannya, meski dia hanya berputar-putar saja di planetnya sendiri. Setelah itu, tiba-tiba muncullah Son Goku di hadapan Raja Kai yang membuat Raja Kai kaget. Sampai-sampai mobil yang ia kendarainya menabrak rumahnya sendiri. Kemunculan Son Goku membuat Raja Kai selalu mendapat bencana besar jika Goku datang ke tempatnya. Di sini Raja Kai mengatakan, untuk apa Goku tiba-tiba datang ke sini tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Goku lalu menjawab kalau dia ingin berlatih di sini karena gravitasi di sini 10 kali lipat dibandingkan di bumi. Nah, kalau berlatih di sini, alhasil dia ketika kembali ke bumi bisa lebih ringan menghadapi musuh yang lebih berat ya adik-adik. Di sini Goku langsung berganti pakaiannya untuk melakukan pelatihan. Pindah lagi ke bumi, terlihat Bulma Trunks sedang menaiki pesawat untuk liburan dan bersenang-senang. Dan di sini Vegeta pun dipaksa untuk ikut. Vegeta nampaknya tidak terlalu menikmati perjalanan itu. Dia bilang kalau semua ini tak ada gunanya selain melakukan pelatihan. Mendengar hal itu, akhirnya Bulma pun mengetes fisik Vegeta dengan memasukkan pesawatnya ke dalam air. Namun setiap cobaan yang dilakukan Bulma selalu gagal. Terlihat Vegeta tetap biasa saja dan tak berguna, ya walaupun tubuhnya penuh dengan ranting dan buah. Dan setelah sampai di tempat liburannya, akhirnya mereka semua ini menghabiskan waktu dengan berbelanja makanan besar dan menonton acara di sebuah pesta. Nah, meskipun Vegeta kelihatannya jarang makan, tapi sekali makan dia langsung menghabiskannya semua yang ada di mejanya. Karena Vegeta tidak menikmati semua momen keluarga di hari ini, akhirnya dia memilih untuk pergi latihan dan meninggalkan Trunks dan Bulma. Di planet lain terlihat Beerus yang sedang membayangkan seseorang yang diramalkan bisa mengalahkannya. Siapa dia? Di planet lainnya, terlihat makhluk dinosaurus yang sedang mengamuk karena hidungnya baru saja dipukuli oleh alien-alien kecil. Yang akhirnya dinosaurus itu marah besar dan menyerang semua alien-alien itu. Tapi tak lama kemudian muncullah seorang alien lain yang terlihat sangat ahli dalam bela diri. Dengan hanya beberapa kali pukulan saja, alien itu terkapar yang membuat dinosaurus itu mati terguling. Melihat kejadian itu, tiba-tiba Whis datang ke tempat tersebut dan langsung meminta dinosaurus itu untuk dibawa ke tempatnya untuk dijadikan sate. Mendengar perkataan Whis, alien itu terlihat sangat kesal dan mengata-ngatai Whis dengan bahasa planet. Namun di sini Whis tidak mau kalah juga, menjawab dengan kata-kata bahasa planet. Ya, seperti itulah. Kemudian Whis mengatakan jika ia tidak memberikan dinosaurus itu, maka alien itu akan mendapat hukuman. Mendengar perkataan Whis, alien yang sombong itu justru meledeknya kepada Whis dan akan mengajaknya untuk bergelut. Setelah ngahajen sebentar, akhirnya alien itu menjadi monster yang memiliki 4 tangan dan berubah warna menjadi merah. Melihat kejadian itu, tiba-tiba Beerus datang ke tempat itu karena sudah kesal menunggu Whis dengan begitu sangat lama. Tidak lama kemudian, alien itu akhirnya menyerang Beerus. Tapi dengan santunya, Beerus menangkis setiap serangannya hanya dengan satu jari saja. Dengan kekesalannya, kemudian alien itu mengeluarkan serangan petir dari tanduknya. Tapi lagi-lagi Beerus dengan santuinya menghindari setiap serangannya. Alien yang mulai kesal kemudian menyemburkan api dari mulutnya. Melihat Beerus terkena serangan telak dan merasa kalau ia berhasil membunuh Beerus. Hahaha, mampus kau Beerus. Ternyata itu adalah sebuah candaan Beerus saja. Alien yang kaget kemudian mengeluarkan semburan apinya lagi. Setelah Beerus geram, akhirnya Beerus melakukan aksinya dengan menyentil satu jari saja. Seketika Beerus mengembalikan api itu dan membuat alien terkapar lemas. Dewa penghancur nih bos. Tak lama kemudian Beerus langsung menghancurkan planet itu dengan kekuatan jarinya. Ting. Di sisi lain terlihat Kaioshin tua sangatlah ketakutan setelah merasakan kekuatan Beerus yang semakin dekat. Dewa Kaio tua mengatakan, Beerus adalah dewa penghancur yang muncul setiap 30 juta tahun sekali. Dan saat inilah adalah hari kebangkitan Beerus setelah dia tertidur panjang selama jutaan tahun. Dia bangkit untuk menghancurkan setiap planet yang keseimbangannya sudah mulai tidak beres. Sementara itu, Bruce lagi-lagi melihat bayangan seseorang yang membuatnya cukup heran.
Karena di dalam bayangan tersebut, dialah yang akan mengalahkan Beerus. Di bumi terlihat Vegeta yang sedang fokus berlatih dengan menggunakan teknologi canggihnya dari ayah Bulma. Tempat ini memiliki gravitasi yang sangat besar. Seperti halnya planet Raja Kai, Goku juga terlihat sedang berlatih keras dan menarik beban yang sangat begitu berat di planet tersebut. Di sisi lain, Beerus bercerita kepada Whis kalau ada orang yang memiliki kekuatan hebat yang bernama Super Saiyan God. Di perjalanan arah pulang, Beerus terus menyebut Super Saiyan God yang membuatnya cukup penasaran. Pindah ke Kaioshin, terlihat ia masih sangat ketakutan dengan bangkitnya Dewa Penghancur. Di alam semesta ini ada yang namanya Dewa Kaio. Nah, di alam semesta ini, Dewa Kaio tugasnya untuk memberikan sebuah kehidupan, tapi juga ada Dewa Penghancur untuk menjalin keseimbangan alam semesta. Kaioshin bilang jangan sampai ada yang membuat Beerus marah, apalagi sampai menantangnya bergelut. Jika dilakukan, maka kehidupan mereka akan terancam. Oleh karena itu, Raja Kai dan Kaioshin membisikkan lewat telepati untuk merahasiakan kepada Goku. Karena jika Goku tahu, maka dia akan mengajak Dewa Penghancur untuk bergelut. Sementara itu, untuk mengalihkan perhatian Son Goku, Raja Kai terus mengalihkan pembicaraan kepadanya. Tak lama dia mengatakan bahwa dia sangat ingin sekali tahu keberadaan Super Saiyan God. Di tempat lain, tepatnya asal dia tinggal, Beerus saat ini sedang menikmati makanan cendol dawet buatan Bayi Nem. Mengenai hal itu, ia memanggil ikan peramal untuk memberitahu di mana keberadaan Super Saiyan God. Setelah menanyakan keberadaan pada ikan peramal, Whis mengatakan kalau keberadaan Super Saiyan God itu tidak pernah ada. Dan satu-satunya planet dari bangsa Saiyan sudah dihancurkan oleh Frieza sebelumnya. Meskipun begitu, Whis mengatakan masih ada beberapa orang Saiyan lain yang dikirim ke berbagai planet, yaitu planet bumi. Gak hanya itu, Whis juga berkata kalau Frieza sudah dikalahkan oleh seorang manusia Saiyan yang bernama Son Goku. Mendengar hal itu, Beerus tampaknya sangat kaget. Bagaimana bisa Frieza dikalahkan oleh seorang manusia? Kemudian, Whis menjelaskan kalau saat ini Son Goku telah berada di planet Raja Kai. Hal itu membuat Beerus penasaran dan ingin pergi ke sana. Beerus mengatakan, berapa lama Whis untuk sampai ke planet Raja Kai? Lalu Whis menjawab, sekitar 26 menit 44 detik. Sontak Beerus kaget, apa sejauh itu Whis? Nah, berhubung Whis ini adalah penjelajah waktu tercepat di seluruh alam semesta, bagi Whis itu adalah waktu yang sedikit dibandingkan dengan memakai roket milik NASA. Nah, si Whis ini memiliki kekuatan sama seperti kecepatan cahaya, sehingga dia tidak membutuhkan waktu lebih lama untuk berkunjung ke planet lain. Akhirnya Beerus bersiap-siap untuk melakukan perjalanannya ke planet Raja Kai. Pindah lagi di planet bumi, terlihat Krillin bersama istrinya Android 17 yang sedang naik mobil untuk pergi ke pesta Bulma. Karena macetnya sangat panjang, mereka melanjutkan perjalanannya dengan terbang saja. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Yamcha, Tenshin, dan Zuzu yang ingin pergi juga ke pesta Bulma. Di tempat lain terlihat sebuah kapal pesiar yang sangat megah dan mewah yang dijadikan sebagai tempat untuk pesta ulang tahun Bulma. Orang kaya nih bos. Di tempat ini, semua anggota J-Victor berkumpul kecuali Vegeta dan Son Goku yang masih sedang melakukan latihannya. Di sini Bulma kesal dengan sikap dua orang Saiyan itu dan langsung melakukan pelayarannya tanpa izin Vegeta dan Son Goku. Di planet Raja Kai, terlihat Raja Kai sangatlah ketakutan karena merasa Beerus akan datang ke tempatnya. Di sana pun Kaioshin semakin ketakutan, merasakan kekuatan Beerus yang akan menuju ke planet Raja Kai. Ia bilang sepertinya kedamaian bumi hanya sampai di sini saja. Melihat setiap kali Beerus berpergian ke planet lain, pasti dia selalu diakhiri menghancurkan planet tersebut. Dan apakah Goku akan bertarung dengan Beerus si kucing mirip Sphinx? Apakah planet bumi juga akan dihancurkan oleh Beerus? Nantikan di video selanjutnya hanya di channel Jalan Film.